Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi SLE. SLE atau Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun kronik yang melibatkan berbagai sistem organ, ditandai dengan produksi berbagai autoantibodi. Penyakit ini menyebabkan peradangan hampir di seluruh tubuh, seperti sendi, kulit, paru-paru, jantung, pembuluh darah, ginjal, sistem saraf, dan sel-sel darah, yang disebabkan karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit SLE atau LES ini? Tanda dan gejala dari penyakit SLE atau LES ini cukup beragam, disesuaikan dengan tingkat keparahan dari penyakit ini. Kecurigaan akan penyakit ini dapat kita pikirkan apabila dijumpai dua atau lebih kriteria-kriteria ini. Yang pertama, wanita muda dengan keterlibatan dua organ atau lebih. Yang kedua, adanya gejala konstitusional meliputi kelelahan, demam tanpa adanya bukti infeksi, serta penurunan berat badan. Yang ketiga, pada area muskuloskeletal terjadi peradangan dan kekakuan sendi, nyeri sendi, serta kelemahan otot. Yang keempat, pada area kulit ditemui ruang berbentuk kupu-kupu yang juga disebut dengan butterfly atau malarash. Ditemui juga sensitivitas terhadap cahaya atau cahaya matahari yang juga disebut dengan fotosensitivitas. Ditemui juga lesi pada membran mukosa atau sariawan pada area mulut. Ditemui juga fenomena renal atau jari-jari berubah warna menjadi pucat atau kebiruan ketika dingin. Ditemui juga purpura, urtikaria, serta vaskulitis. Yang kelima, pada area ginjal menunjukkan tanda klinis meliputi hematuria atau kencing yang mengandung darah, proteinuria atau kencing yang mengandung protein, silinderuria, serta sindrom nefrotik. Yang keenam, pada gastrointestinal menunjukkan adanya mual, muntah, serta nyeri pada perut. Yang ketujuh, pada area paru-paru menunjukkan adanya pleuritis atau peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru, adanya hipertensi pulmonal, lesi parenkim paru. Yang kedelapan, pada area jantung ditemui perikarditis atau peradangan pada lapisan perikardium jantung, endokarditis atau peradangan pada lapisan endokardium jantung, serta miokarditis atau peradangan pada lapisan miokardium jantung. Yang kesembilan, pada area retikuloendot terjadi pembesaran organ meliputi limfadenopati atau pembesaran kelenjar limfa, splenomegalit atau pembesaran organ limfa, dan hepatomegalit atau pembesaran organ hati. Yang ke-10, pada hematologi menunjukkan tanda klinis berupa anemia, leukopenia, atau trombositopenia. Yang ke-11, pada neuropsikiatri menunjukkan adanya psikosis atau gangguan mental di mana seseorang susah untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi, adanya kejang, sindroma otak organik, atau gangguan mental yang dipengaruhi oleh gangguan fisik, adanya mielitis transversus atau peradangan pada salah satu bagian saraf tulang belakang, serta adanya gangguan kognitif, neuropati kranial dan perifer, atau kerusakan sistem saraf pusat dan tepi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor etiologi atau faktor pencetus dari SLE. Yang pertama, ada faktor genetik, di mana seseorang dengan riwayat penyakit keluarga menderita penyakit SLE, maka 30 kali lebih beresiko untuk mengidap penyakit SLE. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sinar UV, di mana sinar UV, sinar matahari, merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling jelas dapat memperburuk kondisi SLE. Faktor lingkungan pencetus SLE selanjutnya adalah adanya pekerja dengan paparan silka. Yang ketiga, virus. Dan yang keempat adalah penggunaan obat-obatan jangka panjang. Obat-obatan yang dimaksud adalah seperti hidralazin dan prokainamat. Untuk faktor pencetus SLE selanjutnya adalah adanya peranan hormonal. Hormon yang berperan adalah estrogen, progesteron, testosteron, dan prolaktin. Selanjutnya ada pencegahan dari komplikasi SLE sendiri. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menjaga berat badan. Yang ketiga, ada imunisasi. Keempat,
screening kanker. Yang kelima, ada menjaga aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, perawatan dan penjagaan terkait komorbiditas, yang termasuk ada obat anti malaria sebagai manajemen lupus sendiri.